Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zulhilmi Arif dengan NIM 23091160077. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memvisualisasikan atau menggambarkan algoritma penjadwalan CPU yang terdiri dari empat, yaitu FCFS, SJF, Round Robin, dan Deadlock. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan cara kerja dari masing-masing algoritma tersebut. Oke, yang pertama itu FCFS atau First Come, First Serve. Jadi, First Serve ini adalah salah satu algoritma penjaluan CPU yang paling sederhana, yang dimana proses ini ditangani sesuai dengan urutan kedatangan mereka ke dalam antrian. Proses yang pertama kali datang akan dieksekusi terlebih dahulu, dan yang kedua akan menunggu hingga proses pertama selesai. Oke, saya berikan contoh gambarannya ya. Jadi, contohnya di sini ada tiga tabel nih. Teks. Ngelek. Yang pertama itu ada tabel proses name. Proses name. Jadi tabel proses name ini berisi nama dari setiap proses yang akan dieksekusi oleh sistem komputer. Ini bisa berupa label atau identifikasi unik untuk setiap proses seperti P1, P2, dan P3 dan seterusnya. Terus yang tabel kedua itu ada priority atau prioritas. Jadi kolom priority ini menyimpan nilai prioritas untuk setiap nilai proses. Nilai proses ini, nilai prioritas ini menentukan urutan eksekusi proses oleh algoritma penjadwalan CPU yang mempertimbangkan prioritas. Jadi nilai prioritas tinggi, nilai prioritas yang lebih tinggi menandakan bahwa proses memiliki prioritas yang lebih tinggi untuk dieksekusi lebih dahulu oleh sistem. Kita kasih misalnya nih 3. Ini kita kasih random aja ya. Ini kita kasih 1, kasih 2. Terus tabel yang terakhir itu ada tabel delay time atau waktu tertunda. Jadi kolom ini mencatat waktu tertunda atau waktu penundaan untuk setiap proses sebelum dimulainya eksekusi. Ini bisa menjadi nilai waktu tunggu sebelum proses dapat dimulai. Seperti ini, K0. Oke, sekarang kita akan menerapkan algoritma FCFS pada tabel ini ya. Jadi, sekarang saya jelaskan. Jadi P1 ini memiliki prioritas 3 dan tidak ada waktu delay time atau waktu tertunda. Oleh karena itu, P1 ini akan dimulai tanpa penundaan dan dieksekusi terlebih dahulu. Dan ya mungkin itu aja sih. Pokoknya yang punya delay time-nya anu apa? Delay time-nya 0 paling rendah itu dia akan dieksekusi duluan. Sekarang kita eh, lanjut ke algoritma SJF. Jadi misalnya nih, P1 ini memiliki, oh iya saya lupa jelasin ya, SJF itu apa. Jadi SJF itu
Ada singkatan dari shortest job first. Shortest job first. Jadi ini adalah algoritma penjadwalan di mana proses dengan waktu proses paling pendek diberikan prioritas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, proses yang membutuhkan waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Contoh, misalnya nih, eh, misalnya P1 ini kan memiliki waktunya 0, P2 memiliki delay time-nya 2, dan P3 memiliki waktu pemrosesannya 1. Oleh karena itu, algoritma SJF ini proses yang dieksekusi pertama itu adalah P1 karena memiliki waktu pemrosesan paling pendek. Jadi gitu kalau SJF ya. Selanjutnya round robin. Jadi, oh ya, jelasin dulu ya. Jadi round robin ini algoritma penjadwalan yang dimana setiap proses diberikan waktu eksekusi tertentu dalam potongan-potongan kecil yang biasa disebut kuantum. Jadi, jika proses tidak selesai dalam waktu kuantumnya, proses tersebut dipindahkan ke belakang antrian dan proses berikutnya diberikan kesempatan untuk dieksekusi. Contohnya kita terapkan pada tabel ini ya. Jadi proses akan dieksekusi secara bergantian. Misalnya P1 ini akan dieksekusi terlebih dahulu karena tidak memiliki penundaan waktu. Kemudian pada siklus waktu berikutnya, P2 akan dieksekusi. Dan setelah itu P3 akan dieksekusi. Proses akan terus bergantian sampai semua proses selesai dieksekusi. Selanjutnya deadlock. Jadi, deadlock itu terjadi ketika dua atau lebih proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena masing-masing menunggu sumber daya yang dipegang oleh yang lain. Ini bisa terjadi dalam situasi di mana proses saling mengunci daya yang mereka butuhkan. Contohnya di tabel ini, tapi di tabel ini tidak ada indikasi langsung tentang potensi deadlock karena tidak ada sumber daya yang disebutkan. Namun ini sebagai ilustrasi aja. Misalkan P1 ini memiliki sumber daya dibutuhkan oleh P2 dan sebaliknya. Sementara P3 memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh P1. Jika ketiganya menahan sumber daya yang dibutuhkan oleh yang lain dan tidak mau melepaskannya, maka akan terjadi deadlock di antara mereka, yang dimana tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan di CPU simulator ya. Yang keempat algoritma ini. Yang pertama kita itu buka CPU-nya, CPU simulator. Pada saat di sini kita masuk ke terus kita masukin kodenya. Kita compile, habis itu kita pencet compile. Selanjutnya kita eh, langsung masuk ke mempraktekkan algoritmanya, keempat algoritma tersebut. Pertama itu kita ke sini, terus kita masuk ke OS.
Pertama-tama itu yang kita lihat itu kita pencet ini ya. Kalau mau cobain first come first serve, ini kasih fast biar cepat. Selanjutnya kita akan membuat ini ya. P1-nya kita kasih satu, gak usah kasih apa nih? Kan slow. Ya, kita. Oh ya kita belum kan RAM ya. Maaf, maaf. Si fast aja biar cepat. Habis itu kita masuk ke OS-nya. P1 kita kasih satu, udah usah dicentang delay time-nya. Terus P2-nya itu kita kasih delay prosesnya 2. Terus P3-nya rate-nya kita kasih 2. Udah usah kasih delay time. Habis itu kita langsung start aja. Ini bisa dilihat pasti yang akan duluan, yang dieksekusi duluan P1, P3, dan P2. Karena P1 sama P3 itu enggak delay time-nya 0. Dan P2 itu dieksekusi terakhir kena delay time-nya 2. Kita view lognya. Nah, mana nih? Ya, P1-nya 0,04 stick, P3-nya 1,99, yang terakhir P2. Selanjutnya kita akan mencoba shortest job first. Ini kita kasih preemptive. Sama seperti tadi ya kita buatnya. P1-nya ini kita kasih kasih 2 aja. Prioritinya nggak usah di Terus P2-nya prioritinya kita kasih 4 aja. Delay time-nya kita kasih 2. Terus P3-nya kita kasih prioritinya 1, delay time-nya 1. Terus habis itu create proses dan kita langsung store aja. View lognya. Bisa dilihat yang dieksekusi duluan itu P1, P3, dan P2. Ini mirip-mirip kayak anu ya, FCFS ya, si shortest shortest job ini. Bedanya itu FCFS ini mengatur proses berdasarkan urutan kedatangan, sedangkan SJF ini mengatur proses berdasarkan waktu eksekusi terpendek. Selanjutnya kita masuk ke round robin. Ini kita kasih kita langsung buat debutnya kita di aja deh. Kasih 2, kasih 4. Itemnya P3-nya kita kasih prioritinya 1, itemnya 1. Start aja. Jadi kalau round robin ini dia pakai satu program sederhana, terus kliknya diganti ke save.
Seks di program list sama scheduler sama, jadikan preemptive. Hampir sesuai pada FCFS, namun dengan penambahan durasi untuk setiap proses, sehingga setiap proses yang melebihi durasi akan dihentikan atau suspend, kemudian diletakkan pada antrian belakang. Jadi lihat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke deadlock. Tapi sebelum itu kita buat namanya dulu, codingannya buat deadlock. Selanjutnya ketika kita sudah masuki semua kode programnya, selanjutnya kita masuk ke OSO-nya lagi. Oh ya maaf ya ini tadi salah buat, jadi telanjur. Terus kita masukin ini, kedua, ya, Kak. Ini kita kasih dua tadi, preemptive. Terus, ini kita kasih ini lagi. Selanjutnya kita start. Kita view results. Nah, bisa dilihat di sini sudah terjadi deadlock ya. Ya, mungkin itu saja penjelasan visualisasi dan cara kerja serta praktek algoritma dari keempat algoritma tersebut. Mungkin jika ada salah atau apalah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.